Jemaah sekalian yang sama berbahagia, insyaallah pada malam hari ini saya ingin membahas tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata tawakal ini makna dalam secara bahasa wakkala yuwakkil, taukil. Sama halnya kalau kita biasa pergi muko, wakilika wakilika. Artinya kita menyerahkan hak kita untuk hadir digantikan orang lain. Namanya wakil. Itu sama dengan tawakkal asal katanya. Tawakal adalah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang berkata tawakkaltu 'ala Allah. Saya berserah diri kepada Allah. Syekh Bushra Al-Hafi berkata, yakdzibu 'ala Allah taala. Orang ini hanya lidahnya yang mengatakan saya bertawakal. Lau tawakkala 'ala Allah la radiya bima yaf'alullah. Andai benar orang ini dia benar-benar bertawakal kepada Allah, maka sungguh dia akan ridho. Dia akan terima apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berkata, ya Allah, saya serahkan baik buruknya kepadamu. Tapanya buruk boleh, ya, hatinya tidak bahagia. Proteslah, banyak ceritalah, banyak alasanlah. Gara-gara anu die, berarti ndang tawakkal itingo. Losomo. Lau tawakkala 'ala Allah la radiya. Seandainya dia benar-benar berserah diri kepada Allah, maka dia akan ridho. Umpamanya kita tanam sawit. Dari 100 pohon yang kita tanam, tentu biasa ada pertumbuhannya tidak baik. Bahkan ada yang dimakan tikus, ada yang dicabut babi. Setelah kita menanam, kita serahkan kepada Allah. Apakah kita yang menumbuhkan tanaman itu? Tania iyo mapatuo, mutu dak tapak di iyo. Siapa yang menumbuhkan dia? Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu yang merawat membesarkan anakmu? Tania, pun Allah taala. Seandainya semua orang merawat, dan dia anak mati, dan dia anak salah urusan. Artinya apa? Tugas kita hanya semampu kita. Di luar kemampuan kita, elokna pun Allah taala. Tugasmu hanya menanam, menyemprot, memupuk. Apakah dia tumbuh sehat, apakah dia buahnya bagus nanti, di luar kemampuanmu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tugas kita memberi makan, menafkahi anak kita, membiayai dia sekolah. Melo mencari apa man ini, tanya urusanmu, urusan pun Allah taala. Ada sarjana pertanian, tapi dia jadi pengusaha. Ada sarjana ekonomi, tapi dia jadi tukang batu. Di sana tuh apa dia di luar kemampuan. Maka kerjakan apa yang menjadi wilayahmu, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka Abu Nasr As-Siraj At-Tusi beliau berkata, syaratnya tawakal itu ada beberapa. Yang pertama namanya tawakal itu ipacuai ibadata. Perbaiki ibadahmu kepada Allah. Jaga 5 waktu. Usahakan ada waktu kita dalam sehari semalam mengaji, bersolawat, beristighfar. Sisanya itu gunakan untuk bekerja. Wa ta'alluqul qalbi birrububiyyati. Di dalam bekerja kita tidak bersandar pada pekerjaan kita, tapi gantungkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering kecewa. Kenapa? Diandalkan itu di sawi minda ibomi di alina sawi apalagi na lebaran ini tiba-tiba mirabu ngalina. Padahal sudah dikali-kali ini tadi, penghasilannya 2 juta, 3 juta sampai 5 juta ini, tapi mirabu sawi apa mau? Jadi jangan bertawakal pada pekerjaanmu. Silakan kerjakan apa saja, tapi hatimu tetap terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tuma'ninatu ilal kifayah. Merasa tenang, tentram dan merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita lihat penghasilannya orang. Jangan kita lihat rezekinya orang.
Muak si matamu hitungi rezekinya tetanggamu, apa na dio malah maciciloto, polen na dio hasilna, sitingamban di sawi apa na io pusing. Tani o macicil. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, cukupkan apa yang Allah aturkan sebagai rezekimu. Ya. Maka hidupmu akan bahagia. Itu namanya tawakal. Kemudian fa in utiya syakara wa in muni'a sabara. Syarat utamanya tawakal itu kalau dia diberi rezeki, dimudahkan, dilancarkan urusannya, syukuri. Tapi gagal urusannya, rezekinya sempit, datang musibah kepadanya, dia bersabar. Ia mau itingi sangat tawakal. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ada seseorang yang datang kepada Imam Ash-Shibli. Dia datang mengeluh. Yashku ilahi kasratal ayal. Dia bilang banyak sekali keluargaku kutanggungi. Mana pi mertuaku tinggal semua di rumah, mana pi anakku, mana pi menantuku. Woi, banyak sekali ku biayai. Bagaimana ini? Apa jawaban Bushra Al-Hafi? Imam Ash-Shibli, beliau berkata, "Irji' ila baitika. Faman laisa rizquhu 'ala Allah fatrudhu anka." Kembalilah engkau ke rumahmu, tidak usah banyak mengeluh. Kenapa? Kalau sampai ke rumahmu, hitung nih. Siapa yang rezekinya bukan dari Allah, maka usir dia dari rumahmu. Apa kamu yang jamin rezekinya anakmu? Kamu yang jamin rezekimu sendiri ya? Tania, wallahu ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Banyak orang sudah miskin, janda lagi, tidak ada lagi apa-apanya, tapi tuban di lambi di teh, ndak mate. Iya, banyak orang kena musibah, bencana, habis semua hartanya, dia pindah tempat. Sampai sekarang dia masih hidup, anaknya masih sekolah. Apa batana dia? Rezeki itu Allah yang atur. Tania iyo papa nama tanggungi, tania iyo kindo nama tanggungi. Dia toitia mesa-mesa tahu, lai toitia dan lena. Makanya kata orang, banyak anak, banyak rezeki. Iya betul itu. Artinya masing-masing dia datang membawa rezekinya masing-masing. Ada orang miskin, orang tuanya tiba-tiba anaknya jadi sukses. Sebaliknya, ada orang tuanya sukses, mati kindo, mati kamak, menjadi bangkrut di sana eke. Apa itu? Bahwa rezeki itu anugerah pun Allah Ta'ala. Maka lelaki ini yang datang mengeluh kepada Imam Ash-Shibli, dia bilang kembalilah ke rumahmu. Tidak usah kau keluhkan banyak tanggunganmu, kurang rezekimu. Pada hakikatnya semua rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka tawakal itu ada 3 tingkatannya. Ada namanya tawakal, ada namanya taslim, ada namanya tafwid. Bal mutawakkilu yaskanu ila wa'dihi. Orang yang bertawakal itu dia merasa tentram, merasa nyaman dengan janji Allah. Apa janji Allah? Janji Allah itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata berjalan, yang terbang di muka bumi kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Itu namanya tawakal. Dia merasa yakin. Tatta idian dalle udie. Yang penting saya berusaha semampu saya. Yang kedua namanya tafwid. Apa itu tafwid? Atau ini al-mutawakkilu yaskanu yaktafi bi ilmihi. Orang tafwid itu berserah diri secara penuh kepada Allah. Dia meyakini bahwa Allah Maha mengetahui dirinya. Bayangkan berapa banyak makhluk yang ada di muka bumi ini. Manusia saja sudah sampai 8 miliar. Ya, tapi tatta'ina jamin nasab Allah Ta'ala. Berapa banyak makhluk, mulai dari gajah sampai cacing, mulai dari dinosaurus atau binatang yang terbesar sampai kepada kuman-kuman. Najamin nasanya Allah Ta'ala. Maka kita harus meyakini bahwa Allah mengetahui di mana saya berada. Nantari dia pun Allah Ta'ala. Makanya orang mengatakan muak dan lekmu tatai tanda.
Tapi mu'tanna dalemu biar bagaimana caramu ndak malam mualah. Rezeki itu tahu di mana alamatmu. Rezeki itu tahu berapa besar kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Yang susah kan begini jamaah sekalian yang saya berbahagia. Kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ini yang bikin hidup kita tidak bahagia. Kebutuhan kita makan. Taruhlah 3 piring satu hari. Mau ikan, mau sayur, mau indomie, mau talok, tak tobando basu. Tapi keinginan kita, melo tahu ada gorengannya, ada lomboknya, ada kerupuknya, ada banyak sekali keinginan tak. Inilah yang membuat kita tidak bahagia. Dia todolok tak orang-orang dulu, ya, yang baru buka lokasi di sini, dia datang, ya hanya makan sagu kasih, ya, dia petik umbuknya rotan dia makan. Hidupnya bahagia. Kenapa? Sesuai kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang terakhir, ada sekelompok orang datang kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Dia berkata, "Aina natlubur rizqah?" Wahai Imam Junaid, di mana kami harus mencari rezeki? In alimtum fi ayyi mawdi'in fatlubuh. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, kalau kamu tahu di mana rezekimu lebih pas untuk dirimu, silakan cari. Artinya apa? Kullu ya'malu ala syakilatih, kata Al-Quran. Semua orang itu bekerja sesuai dengan profesinya. Iya, Allah memberikan itu bakat alami namanya. Ada orang tiba-tiba dia menjadi tukang, manarat dia menjadi tukang. Ada orang tiba-tiba dia pintar matematika. Ada juga orang tiba-tiba dia pintar, suaranya bagus, bisa menyanyi, bisa jadi apa. Setiap rezeki itu sudah ditentukan. Ya, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka kata Imam Junaid al-Baghdadi, kalau kau tahu rezekimu ada di sana, pergilah engkau ke sana. Ya, kita orang Mandar datang di Karosa, kita orang Bugis datang di Karosa, mungkin kita yakin bahwa rezeki kita ada di sini. Ya, sama dengan penyampaiannya Imam Junaid al-Baghdadi. Di mana kami mencari rezeki? Di mana kamu yakin di situ rezekimu, pergilah ke sana. Kemudian mereka bertanya, "Fa nas'alullah ta'ala dzalika." Kami akan minta rezeki kepada Allah. Ya, betul. Mintalah kepada Allah rezeki itu. Tapi kalau engkau merasa Allah lupa kepadamu, maka mintalah kepada Allah. Makanya ada namanya sholat duha, makanya namanya sholat hajat, ada namanya zikir-zikir untuk memperlancar rezeki. Jangan sampai telupeo paengarang ikung Allah Ta'ala. Bukan Allah maha lupa, tidak. Tetapi ada namanya jalannya. Ya. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Apa katanya? Bagaimana kalau kami hanya tinggal di rumah berpangku tangan? Ya, qala at-tajarrubatu syakkun. Ketika engkau berpangku tangan, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, itu namanya ragu terhadap janji Allah. Ragu terhadap janji Allah. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah engkau meninggalkan al-hailah. Artinya jangan kamu bertawakal terhadap pekerjaanmu. Tapi memang jalannya rezeki itu ada jalannya, tetapi jangan kamu bersandar pada jalannya. Maka jemaah sekalian yang sama berbahagia, orang yang hanya menganggap rezeki hanya datang dari gaji, maka rezekinya hanya dari situ. Tapi orang yang meyakini rezekinya datang dari Allah, maka rezekinya selalu banyak. Banyak jalannya. Tapi siapa yang meyakini rezekinya hanya dari sawit, sangat jadi rezekinya, karena dia membatasi dirinya. Itu namanya engkau meragukan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.